Bab 686. Solomon memandang Wira, lalu menangkupkan tangan sembari berkata, Tuan Wira, aku sangat penasaran, bagaimana kamu bisa memahami pemikiran ayahku. Dimulai dari pemberontakan pasukan kota pusat pemerintahan Roino hingga pertemuan malam ini, bentuk dari interaksi mereka hanya sepucuk surat dan satu pertarungan di markas perbekalan. Bagaimana orang ini bisa memahami, bahkan menyampaikan pemikiran yang ingin diungkapkan oleh ayahnya? Kenapa dia tidak bisa memahaminya? Wira menatap Solomon, lalu menjawab pertanyaannya seraya tersenyum. Bukan karena aku bisa menebak, tapi karena adanya rasa kebersamaan. Sejak ayahmu datang ke Provinsi Jawali, aku sudah tahu apa yang dia pikirkan dengan perintah pertamanya. Dia juga memberikanku sebuah peringatan. Setelah mendengar perkataan Wira, Solomon tampak tercengang sejenak. Kemudian, dia mengingat sesuatu dan segera berkata, maksudmu adalah, menghancurkan kota, yang dikatakan oleh ayahku. Solomon tercengang oleh pola berpikir Wira. Hanya dengan mengatakan, menghancurkan kota, Wira sudah yakin bahwa ayahnya sebenarnya tidak memiliki niat membunuh. Jadi, apakah surat keduamu adalah upaya untuk menguji? Tanya Solomon yang terkejut. Sementara itu, Wira menjawab sambil tersenyum. Aku nggak secerdas itu, tapi ketika pasukan kota pusat pemerintahan Roino mendekati perbatasan, utusan dari kerajaan Agrel melemparkan ranting zaitun padaku sebagai tanda persahabatan. Setelah itu, aku baru memahami semua ini dan melakukan upaya uji coba selanjutnya. Setelah mendengar ini, Solomon dan Rendra sama-sama terkejut. Pantas saja, ucap Rendra yang kaget. Kemudian, dia berkata kepada Wira sambil tersenyum. Baiklah, Tuan Wira, silakan duduk. Dengan kata-kata ini, tidak perlu ada penjelasan lebih lanjut. Mereka sama-sama cerdas, jadi tidak perlu berbicara panjang lebar. Wira memandang Rendra dalam-dalam dan merasa sedikit terkejut. Orang ini, luar biasa. Jenderal Rendra, apa yang ingin kamu bicarakan denganku hari ini? Tanya Wira. Dia tidak tahu alasan Rendra memanggilnya di tengah malam seperti ini. Rendra pun berkata sambil tersenyum. Besok, aku akan menarik pasukan. Pasukan di garis depan telah dihentikan, jadi aku harus meninggalkan wilayah kerajaan Nuala sebelum dia kembali. Aku memang sudah bersembunyi di sini begitu lama, tapi setelah benar-benar akan pergi sekarang, rasanya agak nggak rela. Wira mampu memahami perasaan Rendra. Tanpa kesetiaan terhadap kerajaan Agrel, seseorang tidak akan mampu melakukan hal semacam ini. Namun, ada banyak hal di sini yang membuatnya merasa terkesan. Yuda tahu bahwa aku berada dalam situasi yang sulit, jadi dia akan kembali lebih awal. Itu sebabnya, Jenderal, kamu sudah membuat keputusan yang tepat, ucap Wira seraya mengangguk setuju. Rendra tersenyum dan melanjutkan, aku akan menunggumu di perbatasan. Bagaimanapun, perjalananmu ke kerajaan Agrel nggak akan mudah untuk ditempuh. Saat Wira mendengar ini, dia tampak memicingkan matanya dan tak kuasa berkata. Sepertinya kedatanganku nggak akan disambut dengan baik oleh beberapa orang. Rendra tampak mengangguk setuju seraya menatap ke arah Wira. Bab 687. Tuan Wira, kalau boleh tahu, berapa banyak yang kamu ketahui tentang kerajaan Agrel? Tanya Rendra. Begitu kata-kata tersebut diucapkan, Wira langsung memicingkan matanya. Sejujurnya, dia tidak tahu terlalu banyak tentang kerajaan Agrel. Wira hanya tahu tentang Raja Tanui dan putranya, Giandra. Aku hanya tahu sedikit saja. Mohon penjelasan dari Jenderal Rendra. Aku akan sangat berterima kasih padamu, jawab Wira. Dia tahu bahwa Rendra mengajaknya bertemu hari ini karena ingin membahas hal tersebut. Meskipun beberapa informasi tentang kerajaan Agrel akan terungkap setelah Wira sampai di sana, langkah ini diambil oleh Rendra supaya Wira dapat membuat perencanaan yang lebih matang, setelah memahami tentang beberapa hal. Memikirkan hal ini, Wira makin berterima kasih atas tindakannya. Baru setelah itu, Rendra menarik napas dalam-dalam dan berkata sambil tersenyum. Nggak perlu bersikap sungkan. Menurutku, orang itu pasti juga berharap kamu tahu tentang hal ini, jadi aku hanya berinisiatif untuk memberitahumu. Setelah mendengar itu, Wira langsung menangkupkan tangan dan berkata seraya tersenyum. Tak peduli siapapun yang berharap aku tahu, kamulah yang memberitahuku tentang ini. Jadi, aku akan selalu mengingat kebaikanmu. Rendra sontak tertawa terbahak-bahak. Kemudian, dia melanjutkan. Baiklah, kita nggak perlu berbasa-basi. Aku akan memberitahumu situasi saat ini di kerajaan Agrel. Awalnya, kerajaan Agrel dikuasai oleh istana dan 4 raja. Istana mengendalikan seluruh kerajaan Agrel, sementara keempat raja mengawasi wilayah-wilayah tertentu. Seperti yang kamu ketahui, Raja Tanui mengawasi perbatasan dan memimpin pasukan perbatasan. Meskipun dia telah meninggal, gelar Raja Tanui diambil alih oleh Giandra. Tapi, dia masih muda dan belum memiliki pengalaman seperti Raja Tanui. Usai berkata demikian, Rendra pun memandang ke arah Wira. Ketiga raja lainnya adalah Raja Kresna yang mengawasi pasukan bayangan kerajaan Agrel dan seluruh kerajaan. Aku adalah bawahannya. Kemudian, ada Raja Ararya yang mengawasi pasukan kerajaan Agrel dan mengendalikan seluruh kota dan ibu kota kerajaan. Yang terakhir adalah Raja Byakta yang mengatur urusan keuangan kerajaan Agrel, jelas Rendra. Begitu mendengar penjelasannya, Wira langsung tersentak dan ekspresinya tampak kaget.
Pengoperasian yang dilakukan oleh kerajaan Agrel benar-benar mengejutkan. Selain itu, Wira menjadi makin menghormati Ibu Suri kerajaan Agrel, Senia. Bisa-bisanya dia mampu menguasai situasi politik dengan baik. Ini sungguh luar biasa, sebab, satu-satunya cara bagi keluarga kerajaan untuk memegang kekuasaan di sebuah kerajaan adalah dengan mengendalikan keuangan dan militer. Sementara itu, kendali atas kedua hal ini berada di tangan orang asing. Jelas, kehidupan Senia juga tidak mudah. Rendra kembali menjelaskan seraya tersenyum. Ketika mendiang kaisar masih hidup, keempat raja ini adalah bawahannya yang setia. Tapi, sepertinya ada perpecahan yang sedikit terjadi dalam politik sekarang, terutama di antara Raja Araria dan Raja Byakta. Mereka berdua sama-sama memiliki ambisi. Sementara itu, Raja Tanui nggak pernah campur tangan dalam urusan politik. Dia bisa dikatakan sebagai salah satu orang kepercayaan Ibu Suri. Kalau Raja Kresna, dia adalah orang licik yang nggak memihak faksi manapun, timpal Rendra. Setelah mendapatkan informasi tambahan dari Rendra, Wira pun mengangguk setuju. Tampaknya situasi di kerajaan Agrel sangat rumit. Banyak orang mungkin akan mencoba untuk mendekatimu, baik Raja Araria, Raja Byakta, atau bahkan Ibu Suri. Aku memberitahumu tentang ini, hanya supaya kamu bisa bersiap-siap lebih awal. Tapi, apakah kamu bisa bertahan hidup, itu tergantung pada dirimu sendiri, tegas Rendra. Wira pun menjawab sambil tersenyum, aku sangat berterima kasih atas peringatan ini. Tampaknya, Ibu Suri benar-benar menghargaiku karena memintaku membantunya untuk menyelesaikan dua masalah besar tersebut. Rendra tertawa terbahak-bahak, lalu melanjutkan. Strategi yang kamu gunakan untuk memperkokoh negara telah lama diketahui oleh kerajaan Agrel. Prestasimu dalam mengalahkan Raja Tanui juga sudah tersebar luas di kerajaan Agrel. Orang sehebat kamu mungkin sulit ditemukan di dunia ini. Seperti kata Raja Tanui, mendapatkanmu, sama dengan mendapatkan dunia. Setelah perkataan ini diucapkan, Wira hanya bisa tersenyum getir. Jika tahu akan seperti ini sebelumnya, dia tidak akan pernah terlibat dalam pertempuran dengan Raja Tanui. Kini, Wira menyadari bahwa Raja Tanui benar-benar seorang pahlawan yang tulus. Bahkan, setelah Wira menyerangnya, dia masih bisa mengucapkan kata-kata seperti itu. Wira sungguh mengagumi sikapnya yang lapang dada. Rendra lagi-lagi berkata, dalam hidup ini, Raja Tanui hanya mengagumi dua orang, salah satunya adalah Dirga dan satunya lagi adalah kamu. Kamu mungkin nggak tahu, Raja Tanui dijuluki sebagai pahlawan dunia. Berdasarkan identitasnya, dia tidak kalah dari Dirga. Di mata dunia, dia adalah seorang dewa perang yang tak tertandingi. Mendiang Kaisar pernah berkata, selama Raja Tanui masih ada, kerajaan Agrel akan aman selama 30 tahun. Jelas Rendra. Bab 688. Wira tidak merasa keberatan ketika mendengar kata-kata ini. Jika bukan karena pengetahuannya dari dunia lain, dia tahu jelas bahwa mengalahkan Raja Tanui adalah hal yang sangat sulit dilakukan. Raja Tanui tidak kalah dengan Wira, melainkan dengan waktu. Senjata ini adalah hasil riset berabad-abad yang telah dilakukan oleh banyak generasi, sementara Wira hanya memanfaatkannya saja. Meskipun dia memenangkan pertempuran, Wira tidak pernah meremehkan Raja Tanui. Wira, sebenarnya kamu masih memiliki pilihan lain, yaitu memberikan saran kepada Raja Araria dan Raja Byakta untuk membantu mereka mendapatkan kerajaan Agrel. Mungkin itu akan lebih mudah. Apa kamu tertarik? Tanya Rendra sambil tersenyum. Pria itu terlihat tenang, tetapi ada sesuatu yang aneh dalam kata-katanya. Wira sontak tertawa terbahak-bahak, lalu berkata, menurutku, aku nggak perlu menjawab pertanyaan ini. Mendengar itu, Rendra yang terkejut pun bertanya. Kenapa? Belum saatnya, jawab Wira dengan tenang. Apakah kamu sedang menunggu untuk didekati, juga menunggu tawaran dari mereka? Tanya Rendra yang tak bisa menahan diri. Namun, Wira malah menjawab sembari tersenyum. Bukan itu, aku nggak tertarik pada mereka. Rendra tertegun sejenak, tetapi tidak bertanya lebih lanjut. Baiklah, Wira, aku sudah mengatakan apa yang harus kukatakan. Aku akan berangkat besok. Sampai bertemu lagi di perbatasan, ucap Rendra. Dia tidak lagi berbasa-basi dan langsung pergi dengan menunggangi kudanya. Wira mengambil napas dalam-dalam dan menatap langit malam dengan ekspresi penuh keraguan. Kak Wira, mungkin lebih baik kamu jangan pergi ke sana. Kerajaan Agrel terlalu berbahaya, ucap Danu segera. Sorot matanya memancarkan kekhawatiran. Dia juga menyadari bahwa kerajaan Agrel penuh dengan bahaya. Apabila pergi ke sana, nyawa Wira benar-benar akan terancam. Sementara itu, Wira yang telah mengetahui situasinya hanya tersenyum. Dia menjelaskan kepada Danu. Di tengah situasi berbahaya, kita baru bisa bertahan, kalau mereka bersatu, aku malah mungkin sudah dijemput ajal. Pernyataan Wira memang tidak salah. Jika kerajaan Agrel benar-benar sehati, hanya karena dia merenggut nyawa Raja Tanui, penguasa lainnya pasti sudah membunuhnya. Justru karena Wira sangat berbakat, mereka pun berusaha mendekatinya dan tidak merenggut nyawanya. Wira memahami situasi ini dengan baik. Itu sebabnya, dia makin ingin menjadi lebih kuat. Meskipun berasal dari dunia lain, Wira harus bermain sesuai dengan aturan yang berlaku ketika berada di sini. Walaupun ingin menjadi orang kaya, Wira menyadari bahwa menjadi kaya tidak dapat melindungi dirinya.
Cara bermain orang-orang ini sangat kasar dan lugas. Wira masih belum terbiasa. Namun, saat ini dia sudah mulai terbiasa. Wira berkata, apabila aku memiliki kekuatan yang cukup untuk menandingi kerajaan Nuala dan kerajaan Agrel, krisis kali ini sebenarnya nggak bisa dianggap sebagai krisis. Dia mengambil napas dalam-dalam. Meskipun dia tidak dalam bahaya saat ini, setiap langkah dalam situasi ini membuatnya gelisah. Bagaimana jika Senia hanya ingin membalas dendam untuk Raja Tanui? Bagaimana jika Raja Tanui tidak mengucapkan kata-kata terakhirnya sebelum mati? Bagaimana jika Rendra bukan orang yang cerdas? Bagaimana jika Wira tidak mendapatkan dukungan dari pejabat-pejabat seperti Yuda dan penasihat kiri? Mungkin Wira sudah mati sejak lama. Meskipun semuanya terlihat tenang dan lancar, hanya Wira yang mengetahui risiko di baliknya. Ayo, kembali ke kota. Besok, kita harus berangkat ke kerajaan Agrel. Ucap Wira seraya menghela napas dalam-dalam. Surat perintah telah dikeluarkan. Saat ini, Wira adalah utusan resmi kerajaan Nuala untuk berunding dengan kerajaan Agrel tentang perang. Namun, semua ini hanyalah tipu daya. Salah satu pihak ingin mendekati dirinya dengan cara licik, sementara yang satunya lagi acuh tak acuh terhadap nyawanya. Nyatanya, tidak ada perbedaan di antara kedua belah pihak. Bab 689. Akan tetapi, jika diperbandingkan, Wira lebih memahami tindakan kerajaan Agrel. Hanya saja, dia tidak merasa senang. Wira telah menyelesaikan segala hal yang perlu diurus. Rencananya untuk pergi ke kerajaan Agrel juga telah ditetapkan sehingga tidak ada ruang untuk negosiasi lebih lanjut. Keesokan paginya, Wira berangkat ke pintu gerbang bersama Danu, Mandra, dan 10 prajurit dari pasukan Zirah Hitam. Selain Wulan yang datang untuk mengantar kepergiannya, Lukman juga datang dengan raut wajah yang khawatir. Bukan hanya mereka, Farel juga datang. Hanya saja, hal yang membuat Wira terkejut adalah Darsono dan Irsyad juga kemari. Akan tetapi, tatapan mereka terlihat dingin dan puas. Wira tidak peduli dengan mereka. Dia melirik Wulan, lalu berkata sambil tersenyum. Jangan khawatir, kamu tahu kemampuan suamimu ini. Aku pasti akan segera kembali. Wira memeluk Wulan sembari tersenyum. Kemudian, wanita itu menjawab. Iya, aku tahu. Aku akan menunggumu kembali. Oh iya, Nona Dian juga akan menunggumu. Wulan tampak tersenyum, meskipun terlihat agak dipaksakan. Wanita itu mungkin tidak ingin membuat Wira khawatir sehingga berusaha terlihat tegar. Aku akan menjaga rumah dengan baik, timpal Wulan dengan tatapan yang teguh. Dusun Darmadi adalah pondasi Wira dan merupakan hasil kerja kerasnya. Wulan pasti akan menjaganya. Wira pun menanggapi. Oke, pada saat ini, Farel juga mendekati mereka, lalu berkata sambil tersenyum. Kak Wira, aku nggak ingin berbasa-basi. Pokoknya, aku akan menunggumu kembali. Mendengar perkataannya, Wira pun berkata sambil tersenyum, jangan khawatir, aku pasti akan kembali. Setelah itu, Wira melihat ke arah Fabrian dan yang lainnya. Dia menangkupkan tangan seraya berkata, kerajaan Agrel nggak bisa merenggut nyawaku. Aku pasti akan segera kembali, tunggu aku. Setelah berpamitan, Wira tampak menunggangi kuda dan beranjak pergi. Meskipun merasa sangat berat hati, dia tetap harus pergi. Namun, Wira memiliki kepercayaan diri bahwa dia akan kembali dengan selamat dalam perjalanan kali ini. Paman Wira, kami akan menunggumu. Fabrian dan Pramana hampir menitikkan air mata. Ini adalah pertama kalinya Wira melihat mereka bersikap seperti ini. Wira dan rombongannya pun perlahan meninggalkan kota. Meskipun merasa sedih, dia masih memiliki tekad kuat dan kepercayaan diri untuk kembali ke kerajaan Nuala. Akan tetapi, seseorang tiba-tiba muncul dari kejauhan pada saat ini. Dewina yang mengenakan gaun putih, dengan kecantikannya yang menakjubkan bak seorang dewi itu, kini tengah tersenyum ke arah Wira. Begitu Wira melihat Dewina, dia sontak mengernyit. Mungkinkah Dewina hendak kembali ke kerajaan Agrel? Wanita itu menghentikan kudanya, lalu menatap Wira dan berkata sambil tersenyum manis. Tuan Wira, jangan melupakanku. Wira tak kuasa bertanya. Apakah kamu akan kembali ke kerajaan Agrel? Dewina tidak menghindari pertanyaan tersebut dan menjawab. Iya, karena sudah menyelesaikan tugasku, ini sudah waktunya aku kembali ke kerajaan Agrel. Meskipun hanya sedikit orang yang tahu tentang hal ini, cepat atau lambat pasti akan terungkap. Terlebih, dia juga ketahuan oleh Wira. Pada saat ini, Dewina berkata sambil tersenyum, Tuan Wira, apa kamu keberatan kalau aku bergabung dengan rombonganmu? Wira menggelengkan kepala seraya berkata, bertambah satu orang sama dengan bertambah satu rekan. Lagi pula, identitas Nona Dewina pasti luar biasa di kerajaan Agrel. Mungkin aku malah akan membutuhkan bantuan Nona Dewina setelah tiba di kerajaan Agrel. Dewina menutup mulutnya untuk menyembunyikan tawa, lalu dia melanjutkan. Tuan Wira, kamu pasti sedang bercanda. Aku nggak punya kemampuan sehebat itu. Kamu yang begitu berbakat pasti akan membuat semua orang di kerajaan Agrel merasa terkagum-kagum. Wira berkata, hahaha, baiklah, mari kita berangkat. Usai itu, mereka langsung berangkat menuju kerajaan Agrel. Pada saat yang sama, Fabrian, Yuda, Mary, bahkan Dian pun menerima surat dari Wira. Bab 690. Saat Fabrian membuka surat itu, dia langsung menghela napas. Sorot matanya memancarkan sedikit kekecewaan.
Itu adalah harapan kerajaan Nuala. Lebih dari itu, ada rasa kagum di mata Fabrian. Itu adalah penghargaan untuk Wira. Meskipun pergi ke kerajaan Agrel sendirian dan berhadapan dengan bahaya, Wira tetap melangkah tanpa ragu. Sepertinya, aku harus melakukan beberapa hal, ucap Fabrian. Setelah membaca surat itu, dia langsung meninggalkan dusun Darmadi. Bukan hanya Fabrian, Dian juga menerima surat yang sama. Usai membacanya, wanita itu langsung meneteskan air mata sembari berkata, "Aku akan menunggumu kembali, dan juga menjaga bisnismu." Tak lama kemudian, Dian pun berhenti menangis. Kini, sorot matanya penuh dengan ketegasan. Pada saat yang sama, di dalam ngarai naga biru, Mary dan yang lainnya juga menerima surat tersebut. Beberapa orang di sana tampak sangat emosi ketika membaca surat dari Wira. Melihat situasi ini, Mary segera memberi perintah. "Brengsek, Raja Sialan itu bisa-bisanya mengutus Wira ke kerajaan Agrel. Ayo, kumpulkan pasukan, kita akan menyelamatkan Wira." Akan tetapi, Putu angkat bicara pada saat ini. "Ketua, jangan melakukan itu." Mary menanggapi dengan kesal, "Kenapa jangan? Apakah kita benar-benar akan membiarkan Wira pergi ke tempat berbahaya itu?" Sementara itu, Jamal dan Molika yang berdiri di sampingnya juga mengangguk setuju. Mereka sangat khawatir dengan keselamatan Wira, apalagi kerajaan Agrel adalah tempat yang sangat berbahaya. "Pak Putu, apa maksudmu? Apakah kita nggak akan menyelamatkan penasihat militer kita? Apa kamu lupa tentang kesepakatan kita?" Tanya Jamal yang hendak mengingatkan Putu. Akan tetapi, Putu malah menjelaskan, "Aku nggak lupa, tapi Tuan Wahyudi mengatakan bahwa waktunya belum tiba, apalagi dia belum tentu berada dalam bahaya." Pernyataan Putu membuat Mary dan yang lainnya merasa bingung. Itu sebabnya, Mary pun bertanya dengan tegas. "Kenapa? Semuanya, kalian pasti setuju bahwa Tuan Wahyudi adalah seorang jenius yang luar biasa, juga memiliki kecerdasan dan pemikiran di luar nalar orang biasa, kan?" Tanya Putu. Begitu mendengar perkataannya, Jamal dan Molika pun saling memandang. Mereka mulai memahami apa yang dimaksud oleh Putu. Namun, Mary malah berkata, "Wira memang hebat, tapi apa hubungannya dengan hal ini? Dia masih harus pergi ke kerajaan Agrel. Selain itu, dia bahkan membunuh Raja Tanui, jadi pasti akan mati." Mary sangat yakin tentang hal ini sehingga tampak menentang. Putu segera menjelaskan dengan sabar, "Ketua Mary, dengarkan aku, Tuan Wahyudi adalah seorang jenius yang luar biasa. Apa yang dia pikirkan jauh melampaui hal yang bisa kita bayangkan. Kita bahkan tahu bahwa ini sangat berbahaya, lalu kenapa Tuan Wahyudi masih bersedia pergi?" Akan tetapi, Mary yang mendengar ini langsung menjawab, "Itu pasti karena dia terpaksa dan nggak memiliki pilihan lain." Putu menggeleng, lalu berkata sambil tersenyum, "Tuan Wahyudi adalah orang yang sangat hebat. Kalaupun nggak memiliki pilihan, dia pasti akan menemukan cara untuk mengatasi masalahnya. Apalagi, kita yang berada di ngarai naga biru bisa bantu mengurangi bebannya. Hanya Tuan Wahyudi dan para bawahannya saja, mereka sudah memiliki kekuatan yang luar biasa." Putu kembali menjelaskan, kalau Tuan Wahyudi nggak ingin pergi, dia sepenuhnya bisa mengumpulkan pasukan untuk melindungi dirinya sendiri. Bukan hanya itu, jarak dari ibu kota kerajaan ke tempat ini sangatlah jauh. Kerajaan Nuala juga nggak akan berani menyerang kita sesuka hati. Dengan adanya begitu banyak pasukan, kerajaan Nuala nggak mungkin sanggup menghadapi kita. Kita paling-paling hanya akan menjalani hidup yang lebih sulit dan harus selalu siap untuk menghadapi serangan kerajaan Nuala kapanpun, jelas Putu. Tapi, dengan adanya Tuan Wahyudi, kalaupun yang datang adalah Panglima Yuda, dia bahkan belum tentu bisa mengalahkan kita. Terlebih, Panglima Yuda sangat menghormati Tuan Wahyudi. Dengan semua keunggulan ini, kenapa dia masih berangkat ke kerajaan Agrel tanpa ragu-ragu? Tanya Putu. Bab 691. Semua orang tertegun sejenak setelah mendengar perkataan ini. Jamal dan Molika merasa Wira yang berbakat pasti bisa kembali dari kerajaan Agrel dengan selamat. Namun, Mary malah berkata, "Aku nggak tahu, cepat katakan saja." Sekarang, pikiran Mary sangat kacau, dia tidak bisa memahami ucapan Putu. Sementara itu, Putu tentu tahu kekhawatiran Mary saat ini. Jadi, Putu segera menjelaskan. Tuan Wahyudi pasti sudah merencanakan semuanya sejak awal, makanya dia memutuskan untuk pergi. Dia pasti akan baik-baik saja. Selain itu, Tuan Wahyudi pernah bilang, waktunya nggak tepat. Aku rasa mungkin Tuan Wahyudi sedang menunggu kesempatan. Kalau Tuan Wahyudi berada jauh di kerajaan Agrel, kebetulan dia bisa mengawasi kekacauan internal di kerajaan Nuala dan menunggu orang lain memberontak. Asalkan ada kesempatan ini, aku pikir Tuan Wahyudi pasti akan kembali. Yang harus kita lakukan adalah bersiap-siap dan menanti waktunya Tuan Wahyudi kembali, lanjut Putu. Semuanya merasa gugup setelah Putu selesai bicara. Mary yang agak terkejut bertanya. Dia benar-benar berpikiran seperti ini. Putu berucap. Tentu saja masih ada makna lebih mendalam, yaitu, Tuan Wahyudi memahami kita. Semua orang tidak terlalu mengerti dengan perkataan Putu. Mereka tampak kebingungan. Putu menambahkan. Sangat sederhana, kalau Tuan Wahyudi nggak mau pergi ke kerajaan Agrel dan mau bertarung mati-matian, kita pasti akan mengikutinya. Dengan begitu, kita akan dikenal dengan reputasi bandit pemberontak.
Putu melanjutkan perkataannya, meskipun bisa melindungi diri sendiri, reputasi kita akan hancur. Bahkan, kita akan menghadapi pertarungan yang nggak ada habisnya dan kelelahan. Hal inilah yang membuat Tuan Wahyudi bertekad untuk pergi ke kerajaan Agrel. Putu sangat pintar. Wira memang meminta mereka untuk tidak khawatir. Namun, Putu bisa menangkap beberapa poin ini dari isi surat Wira yang menyuruh mereka untuk bersembunyi agar bisa bertahan hidup. Jamal, Mary, dan lainnya pun mengangguk. Sekarang, kita hanya bisa percaya dengan Tuan Wahyudi. Di dunia ini, nggak ada orang sehebat Tuan Wahyudi. Jadi, dia pasti akan kembali dari kerajaan Agrel dengan selamat. Kita semua tenang saja, kata Putu. Setelah Putu menyelesaikan perkataannya, Mary sudah lebih tenang. Bagaimanapun, Wira memang sangat cerdik. Setiap kali, dia selalu dipermainkan Wira. Selain itu, kecerdasan Wira sudah jelas terlihat saat dia mengalahkan Raja Tanui. Seharusnya, Wira akan baik-baik saja. Kemudian, Mary bertanya lagi. Jadi, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Putu menarik napas dalam-dalam, lalu berujar. Tentu saja kita harus mengumpulkan kekuatan secara diam-diam dan menunggu waktunya tiba. Bukan hanya itu, kita juga harus berusaha untuk nggak menonjolkan diri supaya orang lain nggak menyadari niat kita. Semua orang mengangguk sesudah mendengar ucapan Putu. Sementara itu, di daerah perbatasan, peperangan dihentikan. Yuda juga menerima surat dari Wira. Setelah selesai membaca suratnya, Yuda meninju meja dengan kuat. Yuda murka, ini adalah kedua kalinya dia merasa sangat marah. Pertama kali adalah saat ayahnya meninggal dan kali ini karena Wira diutus ke kerajaan Agrel. Yuda merasa Wira pasti akan terancam bahaya kalau pergi ke kerajaan Agrel. Dodi, siapkan kuda. Aku mau mengadang Tuan Wahyudi di depan gerbang kota. Aku akan membawa dia menemui raja agar dia nggak perlu pergi ke kerajaan Agrel, perintah Yuda. Dodi juga tidak ragu-ragu lagi setelah mendengar kata-kata Yuda. Kemudian, Yuda juga memerintahkan para pasukan untuk mundur. Dia membawa puluhan orang bergegas ke daerah sekitar Provinsi Jawali untuk menghentikan Wira. Akhirnya, Wira dan Yuda bertemu keesokan harinya. Melihat belasan orang yang mengikuti di belakang Wira, Yuda makin panik. Dia segera memacu kudanya, lalu langsung menarik Wira untuk kembali. Yuda berkata, ikut aku kembali. Aku akan membawamu bertemu raja untuk menjelaskan kepadanya. Pokoknya, kamu nggak boleh pergi ke kerajaan Agrel.